Baik, marilah kita bersikap anjali sebelum kita sharing dalam pada sore hari ini. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Suki hontu namo buddhaya. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, serta adik-adik. Semoga semua dalam keadaan baik, damai, sehat, dan juga bahagia. Hari ini, sore ini tanggal 11 Februari 2024. Pada kesempatan sore ini masih berdekatan dengan tahun baru Imlek ya. Tanggal 11 ini masih berdekatan. Semoga semuanya juga sejahtera. Selamat tahun baru bagi yang merayakan. Semoga mendapatkan keberkahan yang baik, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sesuatu yang diharapkan oleh banyak makhluk, atau bisa dikatakan semuanya itu mengharapkan. Kira-kira apa itu? Baik, dalam kehidupan kita mengenal 8 kondisi duniawi. Pasti sudah sangat mengerti ya, hafal ya. Ada 8 ya, 8 kondisi duniawi. Ada laba, alaba, yasa, ayasa, pasangsa, ninda, suka, dan duka. Laba atau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia, itu artinya sederhananya untung. Untung bisa diartikan menjadi keadaan sukses, maju, keadaan jaya. Ya, yang paling sederhana itu ujung-ujungnya punya keuangan yang berlimpah ya, atau ke harta benda yang melimpah. Atau bisa juga materi. Sebaliknya kalau alaba itu adalah rugi. Rugi itu bisa bentuk-bentuknya bisa terpuruk, dipecat dari pekerjaan juga bisa. Terus kemudian yang paling berbalik itu adalah bangkrut. Yang tadi berlimpah sekarang bangkrut. Kemudian yasa. Yasa bisa diartikan juga terkenal atau termasyhur. Kalau Pak Eko yang di sekolah mengenal murid itu biasanya dari kepandaian, kalau enggak dari ya sebaliknya. Begitu juga kalau yasa atau keterkenalan itu yang sekarang ini juga berdekatan pula dengan nanti tanggal 14 Februari pemilu. Itu juga salah satu cara untuk menjadi terkenal, untuk menjadi termasyhur. Meskipun di situ mungkin banyak orang yang kalau dipikir-pikir duitnya sudah banyak. Karena untuk menjadi caleg ya saya lihat juga yang saya ketahui dan rasakan secara langsung itu juga ada yang bagi-bagi duit terutama. Itu untuk sebuah kemasyhuran atau keterkenalan. Kemudian ayasa secara singkat itu belum terkenal atau masyhur. Atau yang sering itu di bahasa Jawa itu kalau terkenal itu sudah jadi uang, jadi uang. Enggak tahu kalau belum terkenal berarti belum jadi uang. Ya, apalagi ketika dengan bahasa lain itu kalau kekuasaan atau kemasyhuran itu didampingi dengan kekuasaan dan juga keuangan, wah itu luar biasa itu. Bisa dengan satu kata itu bisa jadi. Atau bahasa yang sederhana itu geni ya. Apapun jadi katakan jadi. Karena ada kekuasaan dan uangnya cukup. Kemudian pasangsa itu bisa dikatakan mendapatkan pujian atau pujian. Lah, pujian
pujian itu bisa pujian berupa kepercayaan kepada orang. Misal contoh, apapun yang kamu putuskan Pak Gede, wah, saya percaya putusanmu paling bagus, percaya ya. Kemudian ada pujian dengan semangat atau usaha. Semangat atau usaha bisa diwujudkan dengan pujian. Ini tanpa pengorbanannya Mas Yono kayaknya nggak ada yang bersuara ini. Wah. Misalkan gitu. Bisa juga pujian ini terhadap penampilan, kemudian perilaku dan lain sebagainya. Kemudian yang sebaliknya dari pasangsa atau itu adalah ninda. Ninda itu dicela. Kalau dengan bahasa sekarang itu yang tren namanya bullying ya. Bullying. Ada suatu bentuk perilaku agresif di mana seseorang dengan sengaja dan berulang kali menyebabkan cedera atau ketidaknyamanan pada orang lain. Jadi memperlakukan orang dengan mengejek, menggoda atau meremehkan, mempermalukan di depan banyak orang. Dengan bahasa Jawa itu ngece ya. Kemudian suka pasti dalam bahasa Indonesia juga hampir mirip ya. Sudah paham maksudnya, jadi ketika keinginannya terpenuhi atau terkabul harapan-harapannya itu pasti menimbulkan suka. Sebaliknya duka adalah ketika menderita sakit, kecewa, tidak bisa mencapai apa yang diharapkannya. Nah, dari 8 kondisi duniawi yang kita ketahui tadi, biasanya yang diharapkan tadi ya adalah 4 yang menyenangkan. Atau bisa dikatakan 4 yang menyenangkan itu sebuah keuntungan atau keberkahan ya. Betul ya? Keuntungan atau keberkahan. Berkah bisa menjadi, yang pertama tadi bisa mendapat keuntungan, bisa terkenal, bisa dipuji, dan bisa tercapai harapan-harapannya. Tapi kalau mendapat sebaliknya mungkin ya kesialan ya, bahasa lainnya. Jadi keberkahan, seperti kalau kita mendengar di Manggala Sutta pun juga kita mendengar keberkahan. Jadi sepertinya itu yang mungkin sebagian besar makhluk ini mengharapkan tentang keberkahan. Berkah tadi ternyata di tradisi itu juga ada. Tradisi-tradisi yang dimana itu diyakini mendapatkan atau suatu cara untuk memperoleh berkah. Salah satu yang atau beberapa contoh saya sebutkan ini, kalau setiap malam 1 suro di Kartosuro itu kan ada kirab kerbo bule ya. Nah di situ ada tradisi yang istilah juga mencari berkah dengan memperebutkan letong kerbo ya. Meskipun sedikit enggak apa-apa lah. Semoga ini bisa juga menjadi berkah. Itu ya salah satu tradisi yang ada juga. Ada juga kalau di bulan Sapar atau hitungan Jawa itu di Jatinam ada juga sebaran apem ya. Nah, sebaran apem itu ya kowi ya. Itu pun juga diyakini juga dari tradisi juga bisa mendatangkan keberkahan di dalam kehidupannya. Terus kemudian dahulu kalau waktu masih saya kecil itu ada menjelang Ramadan itu ada kupatan. Lah kupatan setiap kita ngupat itu biasanya ada beberapa kupat yang digantungkan di atas pintu. Ya sepertinya juga untuk mendapat keberkahan. Dan tidak hanya itu, sapi dan kambing pun juga dikalungi kupat. Dikalungi kupat, ya mungkin juga harapannya sapi dan kambing pun juga bisa memperoleh berkah mungkin ya. Itu yang yang banyak diharapkan melalui tradisi-tradisi dan diyakini apa yang dilakukan itu bisa mendatangkan keberkahan. Dan lalu sebenarnya makna berkah itu apa? Kalau saya melihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Itu karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia atau berkat. Bahasa singkatnya sebenarnya mendatangkan kebaikan dan manfaat. Nah itu tadi berkah-berkah yang coba dicapai atau diperoleh dari tradisi. Nah kalau kita melihat dari tradisi di Buddhis, ternyata kalau kita membaca semuanya itu, kita juga mendengarnya paling tidak 2 minggu 1 kali tentang Manggala Sutta, tentang bagaimana untuk mendapatkan atau memperoleh berkah, atau ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha mengenai berkah. Yang pertama, kalau kita membaca di Manggala Sutta, yang pertama itu adalah tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, dan menghormat yang patut dihormat. Itulah berkah utama. Apa yang dimaksud dengan orang dungu atau bodoh? Mungkin Pak Sadi bisa memberikan tanggapan. Oh iya. Ya, jadi dari referensi yang saya dapat itu, orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang dhamma atau kebenaran dari kehidupan. Ringkasnya, bahwa orang dungu atau bodoh itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu adalah, bukan yang pertama ya, 3-tiganya berbuat buruk melalui jasmani, perbuatan buruk juga melalui ucapan, dan perbuatan buruk melalui pikiran. Kemudian yang selanjutnya adalah bergaul dengan para bijaksanawan. Nah ini kalau maknanya pasti berbanding ya, terbalik dengan yang orang bodoh. Jadi kalau orang yang bijaksana, orang yang mengetahui dhamma atau kebenaran kehidupan. Ringkasnya, orang bijaksana akan melakukan segala sesuatu, baik pikiran, ucapan maupun perbuatan berdasarkan kebenaran atau kenyataan dari kehidupan. Jadi dengan tindakan-tindakan yang berdasar pada kebenaran, maka hasilnya pun juga akan benar. Seperti halnya di sini, satu contoh, misalkan kita mau pergi ke satu tempat, kemudian di situ ada 2 jalan. 2 jalan, yang pertama itu mungkin agak melingkar tapi jalannya halus. Yang satunya lagi jalannya mungkin kalau di Google Map mungkin lebih dekat, tapi jalannya kecil dan belum halus. Bila kita pengen sampai di tempat tujuan dengan lebih cepat, secara bijaksana berdasarkan kebenaran yang ada, pasti kita akan memilih jalan yang halus. Karena kita butuh waktu yang cepat, bukan jarak yang dekat. Kalau untuk berikutnya tadi kan tidak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksana. Dan kemudian menghormat yang patut dihormat, itu adalah berkah utama. Kalau menghormat yang patut dihormat, saya kira sudah sangat mengerti maknanya tentang menghormat yang patut dihormat. Berkaitan dengan itu tadi kan sebuah berkah itu dilakukan dengan upaya ya. Dengan kata lain, keberkahan itu tadi, sebenarnya saya sendiri pun juga masih merasa beruntung sih atau mendapat berkah, karena saya di sini masih bisa mengenal dhamma-dhamma itu dengan baik dan benar. Dhamma-dhamma yang masih terjaga baik, yang bisa saya terima atau sampai pada saya itu dalam keadaan baik dan benar. Mungkin kalau saya tidak kenal di sini ya belum tahu juga. Itu jadi
Saya pun juga merasa mendapat berkah atas bertempat tinggal di tempat yang sesuai dan mengenal ya semua senior, semua rekan yang ada di sini. Sehingga saya jadi bisa, oh damai itu seperti ini toh. Oh. Dengan kata lain saya itu juga beruntung meskipun saya istilahnya mengenal sendiri. Dalam arti kalau saya menghitung, saya kenal itu sekitar tahun 2015-an. Jadi kemarin saya browsing di BPS, Badan Pusat Statistik itu. Pada tahun 2015 itu jumlah penduduk di Klaten ada 1.158.795 orang. Nah itu jumlah penduduk di Klaten pada saat itu. Artinya pada saat itu dari sekian juta, saya beruntung loh masih bisa mendengar atau mengenal Dharma. Dan di tahun 2019 saya sama Seko yang memintakan data tentang jumlah umat Buddha yang di Klaten itu, ternyata di situ tercatat 265 orang. Jadi kalau tahun 2019 itu sekitar jumlah penduduknya 1.170 berapa gitu lupa. Kalau perbandingan dengan data umat Buddha itu bisa jadi perbandingan satu umat itu berbanding dengan 4.372 orang. Lumayan deh, satu orang berbanding 4.000. Jadi sangat beruntung sekali dari sekian juta kita mengenal Dhamma. Saya sendiri tinggal di Klaten Utara. Kalau saya lihat juga jumlah data yang ada di Dukcapil itu ada 30 orang dan kemudian penduduknya ada 46.556 orang. Jadi satu orang itu berbanding 1.552 orang. Nah, dalam lingkup satu kelurahan dengan jumlah penduduk 10.533 hanya 2 orang umat Buddha. Jadi kalau dibandingkan dalam satu kelurahan itu 1:5.268 orang. Ya, saya anggap itu keberuntungan atau kesialan enggak tahu. Tapi saya merasa beruntung. Jadi kita masih semua itu sebenarnya masih beruntung kalau kita hitung dalam jumlah penduduk Indonesia, di mana di tahun 2000 pertengahan kemarin itu jumlah penduduk Indonesia ada 278,7 juta jiwa. Wah, banyak ya. Dari sekian, sebenarnya semua yang hadir di sini, baik yang di sini maupun yang di luar sana itu semuanya beruntung kok. Karena dari sekian juta, sekian ratus juta masih beruntung loh, masih bisa mendengarkan Dhamma yang baik dan benar, yang bisa bermanfaat dalam kehidupan kita, yang menjadi berkah juga ya. Seperti dalam Dhammapada 182, Kico manusa patilabo, kicang macanang jiwitang, kicang sadama sawanang, kico budanang upadoti. Artinya, sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia, sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup, sungguh sulit untuk dapat mendengarkan Dhamma, sungguh jarang terjadi kelahiran para Buddha. Ya, jadi salah satunya adalah mendengarkan Dhamma saja sulit loh. Hanya mendengar, belum sampai ke lebih jauh. Hanya mendengar saja sangat sulit. Jadi yang pertama tadi dengan bergaul dengan para bijaksanawan itu suatu keberkahan. Akhirnya kita bisa mendengarkan Dhamma, yang dimana mendengar Dhamma itu sungguh sangat sulit. Seperti yang tadi disebutkan di Dhammapada 182.
Apalagi kalau saya melihat saya sendiri ya, keberuntungan ini bukan hanya teori, atau berkah ini bukan hanya teori atau cerita saja, tapi saya rasakan kenyataannya ya tadi melalui para senior, rekan-rekan ya yang saya kenal ini, yang ada di sini, maupun yang dari para biku, para bante yang melalui media yang saya kenal. Jadi di situ saya merasakan dalam perjalanan ini ada teman yang suka nolong, ada yang susah senang bareng-bareng, ada juga yang bersimpati, ada juga yang memberikan nasihat. Intinya semuanya itu seperti kayak di tentang sahabat yang baik yang tadi saya sebutkan, bahwa di sini pun berjalan bareng dengan semuanya, di mana saya merasakan mencoba atau istilahnya teguh di dalam praktik Dhamma ya, yang setiap saat selalu diupayakan untuk sesuai dengan Dhamma. Yang terakhir itu tentang ya yang kemarin membangun wihara Buddha Kirti, renovasi ya. Itu juga wujud nyata yang dimana kalau tidak dibantu dari semuanya, dari para senior dan juga rekan-rekan, saya kira juga akan sulit itu untuk terwujud menjadi wihara yang akhirnya dari kondisi yang mungkin pas waktu Bante Sujano datangnya melihat-lihat sudah nggak layak. Tapi akhirnya sekarang selesai renovasi dan menjadi layak untuk ditempati, menjadi layak untuk dilakukan kegiatan puja bakti. Istilahnya kita menjadi layak untuk kita telah melakukan merawat wihara yang sudah ada. Coba kalau itu dilepaskan ya mungkin tidak akan ada wihara lagi. Mungkin itu. Jadi yang pertama tentang bergaul dengan para bijaksanawan tadi. Nah sebaliknya ketidakberuntungan atau ketidakberkahan itu tadi bila bergaul dengan orang-orang dungu, di mana bertindak namun memiliki dasar yang keliru, maka hasilnya pun pasti juga akan keliru. Jadi saya juga akan membaca cerita dari salah satu kisah di mana bergaul atau berkumpul dengan orang-orang atau bergaul dengan orang yang dungu. Kisah ini ada di Samkica Jataka. Mungkin kalau dari judul kurang kenal, tapi dari ceritanya pasti sudah tahu. Jadi kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berdiam di hutan mangga Jiwaka, tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Ajatasattu terhadap ayahnya sendiri. Disebabkan oleh Dewadatta dan atas hasutan dari dirinya lah ia membunuh ayahnya. Tetapi ketika penyakit menyerang diri si pemecah belah sangga, Dewadatta memutuskan pergi dan meminta maaf kepada sang Tathagata. Di saat ia berangkat dengan berbaring di ranjang dalam tandu menuju Sawati, ia ditelan oleh bumi di pintu gerbang kota. Ketika mendengar ini, Ajatasattu berpikir, dikarenakan menjadi seorang musuh dari yang tercerahkan sempurna atau sama Sambuddha, Dewadatta menghilang masuk ke dalam bumi dan muncul di alam neraka Awiji. Disebabkan oleh dirinya lah kubunuh ayahku, raja kebenaran yang bertindak benar. Saya juga pasti akan ditelan oleh bumi. Nah ini dari bergaul muncul ketakutannya. Ia menjadi begitu takutnya sehingga tidak bisa mendapatkan ketenangan dalam keagungan kerajaannya. Dikisahkan di sini, berpikir untuk
istirahat sejenak, ia pun kemudian tertidur. Tak lama setelah ia tertidur, kemudian ia merasa seperti terjatuh ke alam besi, Ayapatawi, yang tebalnya 9 yojana. Kalau dulu saya ingat itu 1 yojana itu sekitar 16 km. Jadi kalau 9, wah sudah 104. Sebegitu tebalnya, kilometer. Jatuh di dasar bersulah besi dan digigit oleh anjing-anjing. Dengan suara jeritan yang mengerikan, ia terbangun. Maka suatu hari di suatu bulan purnama dalam acara festival Catu Manisaya, di saat dikelilingi oleh rombongan besar para pejabat kerajaan, ia memikirkan keagungannya sendiri, mengingat dalam dirinya bahwa keagungan ayahnya jauh lebih besar daripada dirinya. Dan disebabkan oleh Dewa Data, ia telah membunuh seorang raja kebenaran yang demikian bagusnya. Jadi ketika memikirkan tentang hal ini, suhu tubuhnya meninggi dan seluruh tubuhnya bermandikan keringat. Setelah mempertimbangkan siapa yang dapat menghalau rasa takut ini dalam dirinya, ia menyimpulkan bahwa selain Dasabala, tak ada yang lain lagi yang mampu melakukannya. Dan dengan pikiran, saya telah berbuat kesalahan besar terhadap Sang Tathagata. Siapa yang bersedia membawaku ke hadapan beliau? Jadi sudah membuat kesimpulan bahwa ketakutannya atau kecemasannya itu pasti akan dihalau atau dihilangkan oleh Sang Dasabala. Tapi juga masih, wah ini caranya bertemu gimana? Karena dia juga sadar bahwa dia melakukan kesalahan besar, yaitu membunuh ayahnya. Setelah menyimpulkan tidak ada orang lain kecuali Jiwaka, ia memikirkan satu cara untuk membuat Jiwaka pergi dan membawa serta dirinya bersamanya, dengan mengucapkan suatu perkataan yang penuh kegembiraan. Teman, betapa terangnya malam indah ini. Ia berkata, bagaimana jika kita mengunjungi petapa atau Brahmana hari ini? Dan ketika kebajikan dari Purana dan guru-guru lainnya disebutkan oleh masing-masing siswa mereka, tanpa mempedulikan apa yang mereka katakan, Ajatasattu mempertanyakan kepada Jiwaka, dan di saat Jiwaka memberitahukan kebajikan dari Sang Tathagata dan berkata dengan keras, Paduka sebaiknya mengunjungi, memberi hormat kepada yang terberkahi. Langsung dengan segera Ajatasattu memberi perintah untuk menyiapkan kereta gajah dan pergi ke hutan mangga Jiwaka. Jadi harapannya Ajatasattu untuk bertemu dengan Sang Tathagata akhirnya terpenuhi ya. Terpenuhi dengan bersama Jiwaka. Jiwaka kemudian setelah pergi menuju ke hutan mangga Jiwaka, dengan memberi salam hormat yang dibalas kembali dengan baik oleh beliau, Ajatasattu menanyakan buah dari kepetapaan dalam kehidupan ini. Dan setelah mendengar khotbah Dhamma mengenai buah dari petapaan dari Sang Tathagata, ia menyatakan dirinya menjadi upasaka. Dan pada akhir uraian khotbah tersebut, ia pun pergi setelah memohon maaf dari Sang Tathagata. Mulai saat itu, dengan memberikan derma dan menjalankan sila, ia pun terus berhubungan dengan Sang Tathagata. Dengan mendengarkan wejangan-wejangan dhamma nan indah dan bergaul dengan teman-teman yang bajik, rasa takutnya menjadi berkurang dan rasa cemasnya menjadi hilang. Ia malah mendapatkan kembali ketenangan pikiran dan mendapatkan kebahagiaan dalam 4 sikap tubuh.
Lanjut kalau di cerita Samkica Jataka itu kan kemudian pada suatu hari para biku memulai diskusi di balai kebenaran. Kemudian dalam diskusi itu disebutkan bahwa setelah membunuh ayahnya, Ajatasattu diserang oleh rasa takut. Dan karena tidak mendapatkan ketenangan dalam keagungan kerajaannya, ia merasakan sakit dalam semua sikap tubuhnya. Kemudian ia pergi mengunjungi Sang Tathagata dan bergaul dengan teman-teman yang bajik. Rasa takutnya menjadi hilang dan ia menikmati kebahagiaan dalam kepemimpinan. Mendengar itu, sang guru bertanya, pembicaraan apa para biku yang sedang kalian diskusikan dalam pertemuan ini? Dan ketika diberitahukan jawabannya, beliau berkata, bukan hanya kali ini, tetapi juga di masa lampau, setelah membunuh ayahnya dikarenakan aku, orang ini mendapatkan kembali ketenangan pikirannya dan beliau menceritakan sebuah kisah masa lampau. Jadi kalau di cerita Jataka lah, pasti ada flashback ke belakang. Ternyata kalau dari Jataka itu, Ajatasattu itu juga pernah pula membunuh ayahnya, pernah membunuh orang tua kandungnya sendiri juga. Ceritanya sebenarnya hampir mirip, hampir mirip. Jadi pada saat itu Raja Brahmadatta itu memerintah di Benares, kemudian ia mendapatkan kelahiran seorang putra yang diberi nama Pangeran Brahmadatta. Pada waktu yang sama, di dalam keluarga pendeta kerajaannya itu juga memiliki anak, kemudian diberi nama Samkica. Yang tadi di awal saya sebutkan judulnya Samkica Jataka. Jadi nama dari anak seorang pendeta kerajaan, Samkica. Ketika kedua laki-laki ini tumbuh besar bersama di dalam istana, menjadi akrab, dan ketika dewasa sudah memulai semua ilmu pengetahuan di Takasila, ya, biasa Takasila. Mereka pulang ke rumah, kemudian raja menunjuk putranya untuk menjadi wakil raja. Bodhisatta, di situ namanya Samkica, tetap tinggal bersamanya. Hingga suatu hari, ayahnya pergi bersandar di taman, wakil raja ini melihat keagungannya yang besar dan muncul keserakahan dalam dirinya untuk mendapatkannya. Dengan berpikir, bagi diriku, ayahku itu lebih seorang saudara. Jika harus menunggu sampai ia mati, saya pasti menjadi seorang laki-laki tua sebelum dapat menggantikannya naik tahta. Apa gunanya bagiku mendapatkan kerajaan di saat itu? Saya akan membunuh ayahku dan menjadikan diriku sebagai raja. Kemudian kan dia berteman akrab dengan Samkica. Lalu dia memberitahukan hal ini kepada Bodhisatta. Namun Bodhisatta menolak hal itu. Bodhisatta memberikan ungkapan atau menasihatinya, teman, membunuh ayah adalah perbuatan serius atau berat, perbuatan yang mengarah ke jalan alam neraka. Anda tidak boleh melakukan perbuatan ini. Jangan lakukan ini. Ia terus mengatakannya, tetapi ditentang oleh temannya itu sampai sebanyak 3 kali. Kemudian, karena tidak mendapat persetujuan dari Bodhisatta atau Samkica, lalu si Pangeran Brahmadatta ini berunding merancang dengan para pengawalnya, merancang sebuah gagasan untuk membunuh raja. Dan pada saat itu merancang gagasan untuk membunuh raja, si Bodhisatta atau Samkica mendengar hal itu, kemudian berpikir, saya tidak akan berteman dengan orang-orang seperti ini.
Dan tanpa berpamitan kepada ayah dan ibunya, ia keluar melalui pintu rumah dan bersembunyi di Himalaya. Di sana ia menjalani kehidupan petapa dan memperoleh kesaktian dari jana, bertahan hidup dengan memakan akar-akaran dan buah-buahan. Sedangkan ketika temannya telah pergi, wakil raja membunuh ayahnya. Jadi Pangeran Brahmadatta membunuh ayahnya. Menikmati keagungan besar tersebut, ketika mendengar bahwa Samkica telah menjadi petapa, ternyata banyak diikuti para pemuda dari keluarga-keluarga di kerajaan itu untuk meninggalkan keduniawian dan ditahbiskan olehnya menjadi petapa. Kemudian dia tinggal di sana dikelilingi rombongan resi dan semuanya memperoleh pencapaian. Jadi setelah membunuh ayahnya, wakil raja menikmati kebahagiaan kedudukannya. Tetapi suatu waktu sebagai raja, dia pun kemudian diserang oleh rasa takut dan hilangnya ketenangan pikiran. Seperti orang yang mendapatkan hukumannya. Di alam neraka kemudian teringat kepada Bodhisatta. Ia berpikir, temanku dahulu berusaha untuk menghentikanku dengan mengatakan bahwa membunuh ayah adalah perbuatan berat, tetapi karena gagal membujuk diriku, ia pergi agar dirinya bebas dari kesalahan. Dalam waktu sekian tahun, di situ disebutkan 50 tahun Bodhisatta di pertapaannya di pegunungan Himalaya. Raja ini pun baru teringat kembali siapa orang yang bisa untuk menghalau kecemasan atau ketakutannya. Dia teringat temannya tadi yang sudah berusaha menasihatinya. Dia berusaha untuk mencari keberadaan dari temannya. Dan kemudian Bodhisatta setelah 50 tahun pun juga teringat akan temannya. Pasti dia juga akan mencari Samkica untuk bisa istilahnya menenangkan itu. Kemudian karena Bodhisatta teringat akan temannya, Bodhisatta pergi, ia terbang ke angkasa dan turun di taman bernama Dayapasa. Dan dikelilingi oleh rombongan petapa, ia duduk di papan batu. Ketika melihat dirinya, penjaga taman bertanya dan berkata, "Bante, siapakah pemimpin rombongan petapa ini?" Dan ketika mendengar pimpinannya adalah Samkica yang mulia, dan karena ia mengenali Samkica, ia berkata, "Bante, tetaplah di sini sampai saya membawa raja ke sini. Ia resah ingin berjumpa dengan Anda." Dan setelah memberi hormat, ia bergegas pergi ke istana dan memberitahukan raja tentang kedatangan temannya. Raja datang untuk menjumpainya dan setelah memberi segala salam yang sepantasnya, ia menanyakan sebuah pertanyaan kepadanya. Jadi buru-buru untuk bisa mengetahui apa yang menjadi untuk menghilangkan keresahan atau ketakutannya. Jadi segera Pangeran Brahmadatta bertanya sebuah pertanyaan tentang perbuatan buruk dengan cepat diajukannya. Samkica, pemimpin rombongan resi petapa suci yang kujumpai hari ini sedang duduk dalam taman Dayasabha. Saya ingin bertanya kepadamu, bagaimanakah nasib para pelaku perbuatan buruk setelah kematian? Terlahir di alam apakah mereka? Jadi langsung berpikir tentang ketakutan dari perbuatan buruk yang dilakukan membunuh ayahnya ya. Dengan segera karena keresahannya mungkin sudah sangat sekali nih. Saya mohon Anda cepat menjawabnya.
Demikian Samkica yang duduk di dalam taman Daya Sabha menyapa raja yang memerintah kerajaan Kasi. Dengarkanlah dan pahamilah Paduka. Jika Anda menunjukkan jalan keluar bagi seorang yang tersesat dengan tidak berdaya dan ia mengikuti nasihatmu, maka tak akan ada rintangan di jalannya. Ia yang berjalan di jalan yang tidak benar, jika dengan benar Anda mengarahkannya kembali dan ia mengikuti nasihatmu, ia akan terbebas dari keadaan menyedihkan. Setelah beliau menasihati raja dan kemudian ditambah lagi dengan mengajarkannya kebenaran dan memberikan uraian tentang orang yang menapaki jalan ketidakbenaran dan hidup dengan tidak benar, yaitu apa yang akan mereka alami di alam neraka setelah kematian. Jadi setelah itu disebutkan, saya tidak membaca semuanya ceritanya, jadi di sini saya hanya menyebutkan nama-nama saja, sekilas tentang ada Sanjiwa, Kalasuta, Roruwa, Sangata, Mahawici, adalah nama-nama yang demikian mengerikan ditambah dengan Atapara, Tapana, Patapana, semuanya adalah 8 alam penuh siksaan neraka. Tak ada harapan bagi mereka untuk lepas dari tempat-tempat ini, dan dikatakan juga ada alam neraka usada, alam neraka kecil, masing-masing berjumlah 16. 8 tambah 16, 24. Sekitar siksaan dahsyat menyerang mereka, api menjadi ancaman besar, ketidakbahagiaan yang menggigitkan bulu roma, mengerikan, mensyutkan nyali, mengerikan berada di sekelilingnya. Jadi di Samkica Jata itu disebutkan tentang alam-alam itu, kemudian siksaan-siksaan yang terjadi di alam masing-masing alam tersebut. Ya, nanti lebih detailnya untuk lebih tahu isinya alam-alam neraka itu seperti apa, bisa dibaca langsung di Samkica Jataka. Ringkasnya, demikian Sang Mahasatma menguraikan semua tentang alam-alam neraka ini, dan kemudian untuk menjelaskan tentang alam-alam dewa, ia berkata, dikarenakan jasa-jasa kebajikan yang ditanam sewaktu masih hidup, pelaku kebajikan akan terlahir di alam-alam surga. Di alam-alam surga ini, para dewa, Brahma, Indra menuai buah yang matang dari jasa-jasa kebajikan. Oleh karenanya, ini kukatakan, jalankanlah pemerintahan di kerajaanmu dengan benar, Maharaja, karena setiap kebajikan yang diperbuat akan mendapatkan buah perbuatan yang baik pula, tidak akan pernah membuahkan penderitaan. Setelah mendengar khotbah dari Sang Mahasatwa, Raja memperoleh kepuasan, dan setelah tinggal beberapa lama di sana, Bodhisatta pun kembali ke kediamannya. Jadi Bodhisatta kembali ke pegunungan Himalaya. Lalu dari uraian sang guru tadi, biasanya di akhir juga disebutkan bahwa bukan hanya kali ini, tetapi di masa lampau ia dihiburku. Beliau mempertautkan kisah kelahiran ini pada masa itu. Ajatasattu adalah Pangeran Brahmadatta. Kalau dari sini berarti Ajatasattu itu juga memiliki karma baik yang besar, karena juga terlahir menjadi pangeran. Kalau tidak memiliki karma baik yang besar, ya mungkin juga akan sulit menjadi anak dari raja ya. Meskipun akhirnya pun juga berbuat keburukan akibat salah pergaulan. Kemudian Samkica adalah Bodhisatta. Jadi di Manggala Sutta tadi, yang pertama, berkah yang pertama adalah bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, senang atau bergaul dengan para bijaksanawan. Jadi kalau sampai nggak datang ke wihara kayaknya rugi nih.
nggak bisa bergaul dengan para bijaksana. Seperti dalam kisah tadi, Raja Ajasa I itu berbuat keliru karena pergaulannya dengan Dewadatta. Kemudian dia mendapatkan keresahan, ketakutan, dan kecemasan yang begitu tinggi. Tapi di sisi lain dia juga mencoba mencari ketenangan, atau di sisi lain dia juga bergaul dengan sang Tathagata untuk mendengarkan wejangan-wejangan Dhamma. Jadi dua sisi ya. Dua sisi ketika bergaul dengan orang dungu, ya hasilnya ya segala bentuk sesuatu penderitaan. Sebaliknya, ketika bergaul dengan para bijaksanawan, juga mendapatkan segala bentuk sesuatu kebahagiaan. Bahkan kalau tadi disebutkan, kecemasan ketakutannya berada di 4 sikap tubuh. Seandainya Pangeran Ajata I tidak membunuh ayahnya sendiri, dikisahkan itu juga dalam Samanapala Sutta Digha Nikaya bahwa Raja Ajata I sewaktu duduk mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha, mata Dhamma yang murni tanpa noda akan muncul dalam dirinya dan menjadi salah satu pemasok arus, berada pada sang jalan yang tidak akan jatuh. Artinya mencapai tingkat kesucian pertama Sotapanna. Jadi kesempatan menjadi Sotapanna pun juga hilang ketika bergaul dengan yang keliru. Tetapi jadi karena bergaul dengan yang keliru tadi, akhirnya kesempatan itu hilang dan tidak bisa mencapai kesucian Sotapanna. Jadi di mana kita tinggal, kemudian bergaul dengan orang-orang bijaksana, pastilah lambat laun itu juga menjadi bijaksana paling tidak. Lambat laun pasti juga akan berkembang di dalam Dharma. Sebaliknya, dengan bergaul dengan orang-orang yang kurang benar atau tidak benar, lambat laun juga akan melakukan perbuatan buruk. Meskipun tanpa disuruh loh, pasti juga akan ikut bertindak buruk. Dan kalau kita membaca di Manggala Sutta, seluruh tentang keberkahan tadi di Manggala Sutta, tidak ada di situ, tidak ada ya bentuk-bentuk atau jimat atau mantra atau permohonan kepada sejenis pemberi berkah, atau semuanya itu butuh usaha, butuh upaya ternyata. Tidak hanya berharap saja. Tapi kalau di Manggala Sutta itu dari tidak bergaul berarti ada upaya, terus kemudian bertempat tinggal berarti kalau itu bisa juga mencari tempat tinggal yang sesuai ya, mencari tempat tinggal yang ada dhammanya. Berpengetahuan berarti juga harus mencari pengetahuan, membantu ayah dan ibu, juga melakukan usaha untuk membantu ayah dan ibu, berdana, menjauhi menghindari perbuatan buruk, memiliki rasa hormat, sabar, mudah dinasihati. Nah, itu juga ada bersemangat, atau mungkin sering bulan itu wirya ya. Dan tidak mudah tergoyahkan batinnya meskipun disinggul oleh hal-hal duniawi. Jadi dari semua berkah yang kita baca paling tidak 1 kali dalam 2 minggu, itu ternyata kita di dalam kehidupan ini untuk memperoleh berkah, memperoleh keuntungan, memperoleh kebaikan-kebaikan, itu ternyata dengan usaha,
tidak dengan mantra, jimat, pemberian bentuk-bentuk benda lainnya, menyimpan benda-benda. Tidak ada ternyata di situ kalau kita belajar Buddhis. Jadi semoga hal ini mengingatkan kita untuk tetap bergaul dengan para bijaksanawan, dan semoga hal ini menjadikan kita untuk bersemangat dalam memperoleh, dalam usaha, bahwa segala sesuatu butuh usaha, segala sesuatu butuh perjuangan, dan saya kira saya di sini atau kami atau kita semua di sini masih beruntung, masih bisa mengulang kembali dengan datang ke wihara, mengulang kembali, itu juga merupakan berkah, mengulang kembali parita-parita suci, memberikan penghormatan, berpikir baik, berucap baik, bertindak baik. Semoga berkah-berkah yang saat ini, yang detik ini kita dapatkan, kita peroleh, bisa berkembang baik, baik di kehidupan kita saat ini maupun di kehidupan selanjutnya, hingga merealisasi kebebasan akhir, yaitu Nibbana. Semoga berkah saat ini melimpah kepada semua makhluk, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu.